hasil kerja kelompok kami. Sekarang ini di dunia kerja berubah cepat sekali, mulai dari teknologi, pasar, dan selera konsumen itu bergerak terus-menerus. Makanya, di sebuah organisasi harus bisa beradaptasi agar tidak ketinggalan. Contohnya Netflix yang sukses berubah, dari sewa DVD hingga sekarang bisa live streaming. Beda banget sama Nokia yang dulunya besar, sekarang sudah jatuh karena dia tidak bisa melakukan perubahan. Intinya, siapa yang bisa bertahan bukan karena siapa yang kuat, tetapi dia yang bisa menyesuaikan diri. Organisasi seringkali sulit berubah karena sudah terlalu nyaman dengan kebiasaan lama. Padahal menurut Carl Lewin, kebiasaan lama harus dicairkan agar terbentuk dengan kebiasaan baru. Contohnya seperti perusahaan yang gagal beralih ke digital karena sudah terlalu nyaman. Akhirnya mereka kehilangan peluang besar. Budaya dan pola pikir dalam organisasi itu bisa menentukan tingkat keberhasilan perubahan. Nah, jika masih banyak karyawan yang takut untuk melakukan kesalahan dan mereka tidak terbuka dengan ide-ide baru, maka hal tersebut bisa menyulitkan perusahaan untuk melakukan perubahan. Nah, contohnya di perusahaan Microsoft ini, yang mana di bawah kepemimpinan Satya Nadella, beliau bisa membuat budaya baru, yaitu growth mindset. Nah, contohnya ada di perusahaan Microsoft Office di bawah kepemimpinan Satya Nadella. Nah, beliau berhasil mengubah budayanya menjadi budaya growth mindset, di mana setiap karyawannya itu harus belajar dan mencoba hal-hal baru, sehingga para karyawannya lebih kreatif dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Seorang pemimpin mempunyai peran penting dalam setiap perusahaan. Pemimpin bukan cuma mengatur, tetapi menginspirasi timnya untuk melakukan perubahan. Contoh nyata dapat dilihat dari Nadiem Makarim di Gojek. Beliau sukses membangun budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif, karena mengajak karyawannya untuk berpikir terbuka dan menyelesaikan masalah dengan nyata. Agar perubahan berhasil, maka organisasi ataupun perusahaan perlu strategi yang jelas dan tertata. Dalam konsep organisasi development, perubahan harus dilakukan dengan cara sistematis, baik dari segi analisis masalah, pelatihan, dan juga komunikasi terbuka. Kami mengambil contoh dari perusahaan Unilever, di mana perusahaan Unilever ini berhasil melakukan transformasi digital dikarenakan melibatkan semua anggota tim dan memberi kemenangan kecil agar semangat tetap hidup. Jadi intinya, meskipun susah, perubahan bisa berhasil jika perusahaan atau organisasi itu mempunyai pemimpin yang adaptif dan mempunyai strategi yang matang. Baik Bapak, saya mau bertanya, menurut Bapak bagaimana perubahan itu bisa meningkatkan kinerja karyawan? Ya, karena perubahan itu menjadikan bisa efektif. Gitu, jadi perubahan bisa membuat lebih efektif dan efisien gitu ya Pak? Terima kasih Bapak. Misi saya ingin tanya tentang Ya. menurut Ibu, jika mengambil panggilan secara langsung atau online itu efektif dengan Online. ya kenapa? Kalau online ya Pak ya, kalau saya nggak tahu ya online terus ada dapat nomor, tapi nomornya itu bilangnya sama di petugasnya situ, ini saya dapat nomor ini Mbak, itu terus kasih lagi gitu. Kalau yang langsung itu tunggunya agak lama, nggak dapat tapi tunggu nggak lama. Antriannya panjang. Ya, makasih belajar. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya sedang bersama Bapak Gigi. Bapak Gigi, saya mau bertanya tentang pengalaman Bapak mengenai kebijakan perubahan yang pernah Bapak alami di kampus gitu. Boleh diceritakan? Boleh. Jadi gini Mbak, untuk perubahan kebijakan di kampus seperti sebelumnya manual menjadi digitalisasi, itu salah satu contohnya. Nah, untuk perubahan kebijakan pasti membawa efek dan dampak yang harapannya ke depan ya lebih baik. Tujuannya pasti efisiensi, kemudian lebih ringkas dan cepat, dan mengerucutkan tugas-tugas yang esensial. Jadi untuk tugas-tugas tambahan itu bisa menjadi just in time atau incidental. Maksudnya ketika ada langsung tas. Nah, tapi kalau yang umum disederhanakan untuk lebih baik dan lebih cepat penanganannya. Baik, terima kasih Bapak Ya. atas jawabannya.
Kasih. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak ya, apakah adanya perubahan dari ojek biasa ke ojek online itu banyak dampak positif atau dampak negatif? Menurut saya pribadi sih positifnya itu untuk pelanggan ojek atau ojol itu bisa dapat itu benar, tapi dengan dampak negatifnya ojek biasa itu kalah dengan ojek online. Itu aja sih menurut saya. Baik, terima kasih ya Bapak kesempatannya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak siapa? Oh ya, Bapak Sutrisno. Ya, saya akan bertanya mengenai manajemen perubahannya. Jadi menurut Bapak itu apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan pada proses perubahan yang sedang berlangsung? Oke, jadi gini, secara singkat saja ya, sebenarnya kalau misalnya manajemen perubahan itu yang penting atas kepercayaan dan di mana nanti bisa menunjang kinerja dari perusahaan itu. Mungkin itu. Nah, hari ini kita akan melakukan kuis, di mana kita ada 5 soal. Bagi yang tahu langsung aja angkat tangan kalian ya. Pertama dari Kak Nisa, silakan. Baik, ada yang tahu nggak faktor apa saja sih yang membuat organisasi itu sulit untuk melakukan perubahan? Kak Agil dulu. Menurut aku karena adanya resistensi terhadap perubahan. Nah, resistensi itu sendiri itu artinya penolakan. Selanjutnya. Nah, soal selanjutnya, menurut kalian ya, comfort zone dalam perusahaan itu apa sih artinya? Mungkin dari Mas Hendra. Comfort zone pada perusahaan yaitu kondisi di mana suatu organisasi atau perusahaan merasa aman dengan sistem yang lama. Oke, betul. Nah, soal selanjutnya, Yaitu apa yang menyebabkan resistensi perubahan pada perusahaan? Siapa? Oke, kita bias dulu. Oke, jadi yang pertama itu takutnya karyawan berjabatan. Yang kedua itu komunikasi yang tidak bagus di antara manajemen. Betul. oke. Soal selanjutnya, Selanjutnya, menurut kalian apabila pemimpin tidak memberikan contoh dalam perubahan itu bakal terjadi apa? bisa. Oke, silahkan. Karyawan akan menolak presiden. Ya, betul sekali. Soal selanjutnya, salah satu cara untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan adalah Ayo Mbak Nisa. Nah, salah satu cara untuk mengurangi resistensi menurutku yaitu melibatkan seluruh karyawan untuk melakukan proses perubahan itu sendiri. Nah, itu dia kuis dari kelompok kita ya. Seru banget nggak? Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. See you.